kembali lagi bersama kali ini rame-rame ada Sansan, ada Sansan kirain Daniel. Oh iya. Oh gitu ya. Pemain mengganti ya. Iya, pemain pengganti nih. Ada Om Boni, ada Diego, ada Alvin, dan tentunya Ada Mas Daniel Ditsa di dong. Oh, iya. Sebenarnya hari ini kita tuh mau pertemuan Daniel ya, Well ya. Iya, berarti kita ada episode lagi nanti ya. Ada lagi. Tadinya itu mau tali kasih tau San? Tali Iya. Lu sama Tali kasih. Daniel. Life Boy dulu ya kalau Iya, bener gak? Life Boy dulu sponsornya. Ntar sponsorin ini juga berarti. Oke, Doci, Sansan apa kabar? Baik. Sibuk Sehat. apa sekarang? Sibuk gini aja. Nggak sibuk makanya bisa kesini. Makan mau ya. Ngerjain album lagi ya? Apa? Lagi ngerjain album lagi? Lagi ngerjain album, lagi nabung-nabung single yang nggak tahu kapan rilisnya juga. Gak apa-apa, yang single aja dulu. Ayo ngumpul-ngumpulin dulu ya buat tahun depan ya. Ngumpulin lah. Terus Metallican gimana Metallican? Metallican juga lagi ngumpulin. Terus siapa aja sih Metallica tuh? Metallican itu pokoknya nggak ada Sansan aja. Kenapa tuh? Tapi kan nongkrongnya bareng. Oh, iya, bener. Ngerjain lagu juga ada gua. Oh iya. Soalnya kan kalau reunian nggak ada anak-anak Piwi kan. Oh iya. Biar balance semua. Balance yang penting. Iya. Oke. Yang penting nongkrong masih bareng. Yang ya? penting nongkrong masih bareng. Itu dia intinya tuh. Kesukaan juga masih sama. Oke. Pokoknya tuh Suka apa setiap Senin sama Rabu kita pasti tadinya Rabu sama Jumat. Rabu sama Terus Jumat. kita ganti jadwal jadi Senin sama Rabu tuh kita pasti ketemu. Itu hari nongkrong bareng tuh ya. Apapun itu, maksudnya mau ada jadwal produksi atau apa enggak, Ketemu aja gitu. yang penting ketemu nongkrong. aja deh dulu gitu. iya. Sebenarnya itu alasan buat istri-istri sih. Pokoknya Senin sama Rabu kita ngumpul ya gitu. Ini harusnya nggak dikasih tahu. Iya, Kalau ini ada yang nonton, jadi biar alasan. pada tahu. Jadi ntar kita ya. bilang editor kita stop. Nggak kayak Tidak gitu dikat. tadi, itu biar keren aja kok. Iya. Kita sebenarnya nggak gitu kok. Harus hari kita. Kalau para istri yang di depan. Nah itu lumayan inspiratif. Iya. nggak takutnya dicontoh lagi. Bisa menginspirasi. Kalau gitu aku Selasa sama Kamis sama temen-temenku ya. Gitu. Nanti kan bisa gitu. Oh. Kamu dong. Maksudnya itu, Rabu itu kan kalian udah ngeband belasan tahun terus masih ada jadwal sering ketemu gitu. Iya, keren ya. Oh, Chemistry-nya masih banget gitu kan. kita dulu jarang ketemu ya, Well. Memperkuat ya. Jarang. Memperkuat ya. Kita ketemu di WhatsApp doang, Vin. Justru di WhatsApp kita nggak banyak bacot ya. Gak banyak bacot. Udah ngobrol malah. Iya, ngobrol ada, cuman lebih banyak banyak baca tuh kalau misalkan pas lagi ketemu gitu kita ngobrolin ini gitu, gitu dari. Jadi ya sekalinya ketemu malah jadi quality time aja gitu. Mungkin karena efek pandemi juga ya. Jadi kan orang juga jadi nggak sering itu ketemu kan. Dulu tuh pas ketemu tuh kayak aduh kapan sih lu lagi gitu. Iya. Tapi sekarang tuh kayak gue tuh mau dong kapan lagi gitu. Kapan lagi? Nongkrong kali gitu ya. Nongkrong lagi. Jadi nagih. Nah sejak pandemi itu kan pasti kalian pada sibuk jadi bapak-bapak dulu kan. Jadi bapak-bapak. Nah, Iya. itu gimana tuh? Seru emang. Pang is dead. Itu tema hari ini ya, Pang is Dead ya. Pang is dead. Pang is Dead. Iya. Pang is Dead. Gimana coba? Truth till death tuh. Karena emang di awal aja justru begitu pandemi terus habis itu ada PSBB waktu itu kita satu band tuh emang komit kalau oke nih ya kita stay at home semua. Iya. Jadi waktu itu ada beberapa panggungan aja kita skip gitu karena emang pokoknya gue lupa deh waktu itu PSBB pertama tuh berapa bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Dari Maret ya. Maret. Di Maret kan itu. 3 bulan itu pokoknya Piwi benar-benar di rumah. Kalau dulu pas awal-awal juga masih banyak yang bandel iya, colongan-colongan manggung. Colongan gitu, ayo dong manggung gitu. Terus sedangkan ada jadwal-jadwal manggung juga kan yang harus di cancel kan. Iya. Ada jadwal manggung. Kalian sendiri parno nggak sih waktu Parno banget. Semuanya Di awal iya lah. Waktu itu kan masih orang-orang terpilih doang yang kena. Iya cuy, nggak semuanya kan. Iya, ada kalanya vaksin, kita belum ada kita masih vaksin. mikir kayak ini tuh cuma mitos doang, tapi sampai akhirnya ada di circle kita tuh Di kayak circle. Iya, benar. Apalagi sampai ada yang meninggal, ada teman Iya, ketemu lah. tiba-tiba di circle kita tuh ketemu ini yang kena terus habis itu meninggal kayak wah ini nggak bener nih gitu. Baru tuh ya, this shit is real ya. ancaman beneran akhirnya ya udah vaksin. Iya. Ya kalau sekarang udah mulai ngumpul-ngumpul lagi berarti ya. Udah. Karena emang Soalnya kan setelah 3 emang- bulan itu emang agak gimana gitu di iya, rumah. dan kita kan semua juga udah vaksin, terus udah sama-sama punya mekanisme yang bisa ngejaga diri sendiri lah gitu. Lebih Udah beradaptasi menjaga, lah ibaratnya. beradaptasi. Terus kembali lagi ke yang tahun lalu tuh yang masih
serem-seremnya itu kan pasti anak-anak pada di rumah tuh, sekolah di rumah. Nah, lo orang gimana tuh? Ya, gue baru ngerasain lagi nih, anak gue baru putus sekolah lagi justru. Jadi Putus dia sekolah lagi. Iya, dia tadi kan sekolah beneran lah ya. Terus Iya. habis itu masuk pandemi, masuk PSBB, PPKM, sekolah jadi online. Iya, Sementara anak gue tuh nggak bisa lah belajar online, orang itu lagi masa-masanya dia harus berinteraksi sama orang lain Iya, gitu kan. betul. Umur berapa tuh waktu itu? 2 tahun mau 3 lah, sampai akhirnya 3 tahun. Sekarang umurnya 4. Iya gitu, dia putus sekolah, terus gue sedih gitu kan, kayak gue tuh ngerasain struggle ya orang tua yang gue tuh nyekolahin anak gue tuh supaya bisa diajarin. Kalau diajarin sama gue lagi, gue kan nggak ada kapasitas buat ngajar. Iya, ya, kita gitu juga kan. juga harus jadi belajar jadi guru jadi lagi kan belajar pada waktu itu. Ya udah, akhirnya dia putus sekolah. Nah, baru setahun kemarin tuh dia dapat ada keluarga deket temen gue gitu, tapi kita sama-sama tahu separno itu juga sama COVID sama corona lah. Iya. Jadi akhirnya nyari guru tutor nih untuk datang ke rumah. Jadi anak gue masih ada mainnya lah sama orang, masih bisa interaksi, tapi ada guru yang ngajar gitu. Iya. Nah tapi sekarang jadi putus lagi karena udah mulai sekolah offline. Iya. Jadi Iya. guru yang tutor udah balik mulai lagi sibuk ke sekolah. mulai sibuk ya. Jadi sekarang putus sekolah lagi. Tapi 2 kali berarti ya? 2 kali putus sekolah. Kasihan ya si adiknya. Iya. Kalau lu gimana, San? Pada waktu itu? Sama. Semuanya emang putus sekolah udah pasti anak-anak. Cuman waktu itu udah sempat gue coba pakai guru tutor gitu, karena emang bener kok kalau misalkan kecil-kecil gitu kan lebih seru mereka Berinteraksi sama teman-teman ya kan? Ya kan? main, interaksi, karena karena emang kan- esensi taman kanak-kanak itu apalagi ya, emang Iya. mereka main, sosialisasi. Dari namanya taman bermain, di Sebelumnya taman apa? bermain. Iya, Sebelumnya apa? sosialisasi. Playgroup gitu ya? Bener. Nah, tapi kan ternyata 5 tahun pertama anak kecil itu paling penting. Krusial. Sosialisasi, Iya. nomor 1 sosialisasi tetap. Golden age. Golden Golden Age. Age. Cuman gila ngeri ya berarti ya, umur 3 tahun udah putus sekolah, wih gila. 2 kali loh. Udah Pang banget. udah Pang banget baru 5 tahun. Bentar bisa ngomong gitu. Gue dulu drop out, man. Dulu gua drop out 3 tahun, man. Kalau kita kan kalau Lu baru putus sekolah ya? Gue udah 2 kali. lu kan Apa nggak bayangin pang nih? kalau ada omongan putus sekolah tuh kayak wow. Rebel banget ya. Pokoknya rebel dah. 3 tahun putus sekolah, men, ngeri. Terus kalau ada ketakutan gak sih lu sama kayak anak lu sekarang kan udah mulai masuk sekolah lagi kan offline? Ada ketakutan gak sih kayak gimana gitu? Lebih kayak ke berbaurnya gitu. Kalau gue sih awal-awal takut juga tuh, Well, kan kalau namanya anak kecil kan gitu, lihat masker temannya. Ih, masker kamu lucu ya, tukeran yuk. Gue udah pikiran kayak gitu. Lu kepikiran gak? Gue kepikiran sampai situ. Ih, masker kamu lucu ya, tukeran yuk. Iya. Trade gitu. Tapi ya, aduh. Iya, gue juga gak kepikiran lagi kalau anak gue bakalan trade. Iya, lu baru menunjukkan satu ketakutan yang baru sih. Thank you, Iya, Ben. nggak bisa dikontrol kan? Iya. Aduh. Tapi anak gue udah mulai masuk SD aja nih, tahu-tahu udah 2 tahun pandemi kan. Aduh, tahu-tahu tahun depan harus mikirin masuk ke SD. Aduh. Bayar uang gedung lagi. Aduh. Iya, itu dia, mantap sekali. Makanya mudah-mudahan Nah atur itu ya, Vin, juga. ya. Iya, moga-moga dah ya. Mudah-mudahan Jadi atur. pertimbangannya juga gitu kan. Kalau misalkan gue kita masukin sekolah gitu, kan harusnya yang dibayar pas lagi sekolah itu kan tenaga edukasinya sama fasilitasnya kan. Ya, ya. Ya kalau misalkan kita juga yang ngajarin semuanya di rumah, kita nggak Iya, pakai iya, fasilitas iya. di sana kan harusnya. Ada sisi perhitungan yang bikin kita rugi lah. Gue ada Rugi, bayar iya. segini tapi Iya. di Enggak, tapi iya kalau gue bilang kalau buat kayak terutama TK, taman kanak-kanak. Esensi dari TK adalah sosialisasi sebenarnya. Yes. Bukan belajar Membaca, menghitung enggak. Mereka emang yang gue tahu selama ini adalah kalau taman kanak-kanak itu ya lu gimana lu bertemu sama teman, lu gimana lu Belajar sosialisasi. kenalan, lu Esensi gimana. dari sekolah juga sih itu, Ban. Tapi taman maksudnya sampai iya enggak cuman kalau anak TK tuh sebenarnya lebih kan bermainnya, ya kan? Bukan ngitung, bukan belajar Iya, itu. bekal awal lah itu. Nah, makanya kalau begitu sampai udah sekolah online, nggak usah lah, mendingan di rumah aja gitu. Mending putusin sekolah aja, nggak usah masuk sekolah gitu. Iya. Tahu-tahu masuk Mendingan SD. gue bayar kursus online buat ngajar anak. Iya. Gue di sekolahin online gitu.
Ngajarin lu buat ngajarin Tapi anak. ya akhirnya banyak jadi kebiasaan baru sih emang. Iya. Jadinya jadi mau nggak mau gimana pun caranya, apalagi yang udah pada jadi orang tua ya, jadi mesti nyesuain. Udah harus luar bisa biasa emang. adaptasi emang. Bisa nggak sih orang tua tapi muda? Orang tua tapi muda. Gimana tuh? Bisa. Gue nggak suka disebut orang tua gitu. Wah, itu orang tua gitu. Tapi gue masih berasa muda. Berarti wali anak ya? Wah, keren sih Kan tapi. nggak ada sebutan tuanya. Wali anak. Wali anak. Wali anak. Bisa. Wali murid ya. Iya, wali murid. Wali murid. Wali murid tuh wali ya, wali. Tapi papa muda bisa sih. tetap ada mudanya ya. Asiknya lebih panggilnya papi sih. Lu panggil Hey, apa? papi. Lu panggil papi ya? sama anak Apa lu? gua apa-apa. Kenapa nggak papi? Hah? Kayaknya kurang sanggup gue kalau dipanggil papi gitu. Papi tuh kayak next level lagi gitu. Gue belum nyampe situ. Dan harusnya yang manggil bukan anak gue. Oh. Daddy dong. kalau itu. Daddy. Ngeri. Asik, jadi ayah. Gue soalnya kenal sama mereka udah dari lama gitu. Iya. Dari sampai ya gue. Awal kiwi. Bener. Dari Sansan nggak bisa nyetir. Nggak bisa nyetir. Makanya gue pas kepikiran ngundang mereka berdua nih, ya kan? Gue ngobrol sama Icot nih, ada hal yang bikin gue shock banget nih dari Sansan. Apa tuh? Sansan bisa nyetir. Kedua, dia being a responsible dad gitu loh. Jemput anak sekolah dan ngantar anak sekolah, itu gue kayak Nah itu perubahan-perubahan nggak kayak gue sih? hidup Kalau di alam lain gitu, Alam multiverse lain. sebuah lain. perubahan nggak sih? Banget, Kalau setelah lu banget. menjadi ayah tuh jadi ada sesuatu yang harus diubah. Kok tadi nih. gue yakin pas lo ngeliat gue parkir paralel luar biasa gak? Sampai sekarang pun gue parkir paralel tuh kayak paralel lagi sebenernya. Wih, gila, gue kapan lagi ngeliat Sansan parkirin mobil? Tapi sanggup. Sanggup, tapi bersih, parkirnya bener gitu loh. Iya. Berarti banyak perubahan ya. Tadi kita ngomongin apa ya? Beroda ya, Sansan bisa ini ya, mengendari sesuatu yang beroda ya. Tadinya tuh Sansan itu nggak bisa semua yang ada rodanya. Kuda bisa lah ya, kuda bisa. Udah Bisa. Kan tidak beroda kuda. Tidak berkaki. Berkaki. Emang dia- Mendunggangi yang berkaki aman ya. Iya, aman ya. Udah tercipta dari buat sisi manapun ya. mentalnya udah ada jadi orang sukses dia kan. Awalnya kan nggak bisa Disupirin. nyetir apa-apa, disupirin. Iya. Kalau lu kan cita-citanya pengen punya anak doang gitu tuh. Tapi nggak mau nikah. Gue sih pengen sih punya anak. Kalau mereka kan berkeluarga dulu baru punya anak. Kalau gue pengen punya anak dulu baru berkeluarga gue sih. Tamagotchi aja lu beli. Nah, Kalau nggak sih bener. emak gue tuh berapa tahun lalu dia main Tamagotchi. Hah. Dia bilang nih kayaknya lebih gampang ngurusnya daripada ngurus anak gue. Kalau anaknya lu gue yakin iya sih gue. Ya enggak, masih abu-abu tuh Oh, yang layar. 8 bit. Sama gue juga masih main Oh, masih kotak-kotak gitu kan. 8 bit. Iya emang sih gue. Iya kalau Tamagotchi sih mati bisa di reset. Kalau anak gitu. Anak nggak bisa tuh ya kan. Mungkin Pengen kalau sih anak gua. ya kitanya bisa resign enggak ya? Jangan. Bisa. Nggak bisa resign. Itu udah Udah. responsible Iya, responsibility yang sangat besar tuh ya. Iya. Gila. Apalagi buat lu pada nih. Iya, Ya tapi kan, gue nggak pernah lu jadi ayah sekarang. nggak pernah nyangka sih. Maksudnya dari dulu keinginan untuk punya anak itu kan ada lah pasti, Pasti ya semua ada orang. lah. Tapi begitu ada beneran nih makhluk ini. Makhluk ini ya. Iya kan kayak ini Iya, orang di ini- awal emang gitu ya Ini rasanya manusia yang hasil dari Dari lu nih, darah gua daging loh, lu. gitu, Kita ngomongin dari pas lahir gitu ya. Lahir kan. Sama tuh gue juga gitu, lahir. Aduh, ini instruksinya gimana nih berikutnya? Gak ada instruksinya kan? Kayak semua ada manual kayak hidup. semua pedoman hidup di dunia tuh nggak akan bikin kita siap untuk Iya. bener-bener punya makhluk ini gitu. Berarti natural nggak aja ada tuh ya. manual Natural booknya aja. tuh kalau tiba-tiba. Berarti langsung terjun aja tuh ya. What? Gitu kan. Langsung Emang terjun kan? berarti paling bener. Tapi agak ada ininya juga sih, apa lega gitu kan. Aduh akhirnya keluar juga gitu kan, seneng. Sama Terus urusan belum tahu pas malamnya. Oh Pas seneng, baru keluar- seneng lo ya? Seneng lo digituin kan? Ntar lo ya, ntar malam kan gitu bang. Pas baru keluar kalian berasa sukses gak sih kayak ya gue akhirnya berhasil nih gitu. Iya. Ya, Ada gitunya well awal-awal, tapi pas Soalnya belum ketemu malam gas nangis kan. Lo begadang tiap hari selama Begadang. berbulan-bulan. Itu udah Iya. pasti. Sebulan 2 bulan pertama lah, ya kan? Itu udah pasti begadang udah. Biarpun dari dulu kita dididik sama teman-teman kita nongkrong begadang berbulan-bulan gitu kan. Itu Bertahun-tahun makanya. malah. Oh, Lo iya. jangan meremehkan
meremehkan begadang. Tapi ini luar biasa. Luar biasa lah. sih ya. Udah Karena pasti- lu mesti gerak tuh. Iya. Lu mesti punya kewajiban ini, lu mesti gini. Makanya lu jangan pernah meremehkan ajakan nongkrong sampai pagi karena itu latihan buat Itu latihan, lu masa depan. Iya. Lu Pagi udah mabuk-mabukan siap sampai banget pagi. Iya, lu banget tuh. Ya kan? Ayo, siapa ada yang rahimnya anget? Langsung komen di sini. Langsung komen di bawah aja. Lu diajak nongkrong sampai pagi, minum sampai pagi, lu tuh itu sebenarnya latihan buat Latihan, lu, latihan buat persiapan mental ya. iya, buat begitu nanti punya anak lu siap gitu tiba-tiba. Siap nggak lu? Lu dibangunin suruh jagain anak, gendong sampai kadang sampai subuh ya kan? Sambil minum nggak? Apa? Sambil minum nggak? Enggak sadar, malah justru lebih gampang karena lu sadar. Karena Sambil sadar. minum susu. Iya. Sambil minumin susu. Aku Iya. juga bagi dong. Ya lu begadang itu nongkrong tiap malam itu latihan sebenarnya. Kalau lu sadar nggak, lu sadar nggak sadar itu sebenarnya Iya kan. latihan buat menuju itu gitu. Jadi jangan lurus-lurus amat juga. Gitu. Nah. Jangan jam 10 udah tidur. Jangan. Kalau masih ngomong muda, nih, yang ngomong nih. kalau masih muda mah jangan. Iya iya. Tapi sejak gue punya anak ada satu idealis yang akhirnya gue pegang sih. Bahwa Apa tuh? dulu kan kita selalu diajarin berbaktilah sama orang tua. Gitu. Iya. Menurut gue itu ajaran yang salah sih. Jadi Karena kalau kita punya anak ya, terus anaknya ada di dunia, itu kita yang menyebabkan dia ada di sini gitu. Iya, iya. Kenapa dia harus berbakti sama gue? Gue harusnya berbakti sama Iya, dia iya, dong. benar-benar. Dan dari situ gue jadi ngerasa yang namanya cinta next level ya. Dalam arti yang sebenarnya, karena kan kalau menurut keyakinan lu cinta itu kasih kan berarti kan. Nah, itu yang gue pahami sekarang, bahwa cinta itu kasih. Begitu lu Apapun. minta untuk, kalau anak tuh harus berbakti, itu berarti kita minta, men, itu bukan cinta gitu. Iya. lu Tapi- kasih gitu. Iya, Lu kalau beri cinta gitu. lu Iya. beri dong gitu. Padahal kita yang bertanggung jawab sama mereka kan. Ya. Kayak Iya, dia nggak minta dilahirin, itu perbuatan enak-enak kita gitu. Lu habis enak-enak pas sekarang aja lu ngeluh gitu ya. Iya. Iya. Terus kita Nongol disuruh suruh berbakti. Bener-bener. Ya kan? kita suruh mewajibkan dia untuk berbakti sama gua karena gua ngurusin, itu tanggung jawab gua untuk Ya, makanya ada istilah unconditional love. Iya, itu dari situ gua akhirnya paham, oh cinta tuh kayak gini. Terus harusnya lo langsung gitu. berasa ini banget gak sih ke orang tua lu? Maaf Pak, terima kasih banget Iya, ya. makasih. Iya, tapi iya lagi. Iya kan, jadi gitu kan, jadi Gue juga iya lagi. Gue langsung semuanya kayak berasa. gue kurang ajar banget dulu Iya, lah. gua kayak- Sorry ya. Oh gini ya gitu. Iya, Maaf Pak, iya. maaf banget ya. Gue gitu. Kemarin gue iya lagi gua Kita ngerasa bersihin Iya. tainya Luarnya. gitu. Belum lagi kalau anaknya cowok kan, muncat-muncat tuh. Iya. Pipisnya. gitu. Sambil belajar tuh. Kita belum ngerasain tuh, Wel. Belum. Kita kayak masih agak Kisi-kisi. Kalau Kisi-kisi. buat kita nih yang belum punya anak nih, ya kan, berarti gimana kita nggak tuh? bisa merasakan cinta yang berbeda ya. benar. Iya. Apa itu cinta aja kita masih belum tahu. Welby kenapa sih? Wel? Kayak sedih banget belakangan ini. Kita kan cinta kasih. Ada apa sih, Wel? Kasih kan. Iya. Dari hati banget kayaknya. Cinta itu kalau kata satu band itu CINT apa? Oh iya benar. CINTA. CINT. Tapi ya mencintai dan dicintai itu akhirnya tai loh. Iya benar. Mendingan bercinta aja sih. Bener. Doci. Lu punya anak pun 2021. Mendingan bercinta aja. Sorry ya, Wel. Apaan? Apa-apa. Ya kan ini buat mempersiapkan, Oh, iya. jadi orang nggak kaget. preparation. Preparation. Ini Kecuali input nanti buat dapetnya anaknya udah gede. Iya. Bisa kan kayak gitu. Plus one ya, plus one. Plus one. Bisa. Ada sih Wel yang udah plus one gitu mau gue. Terus tuh mau nggak? Coba keluarin katalognya. Plus one plus two ketaker lah ya. Plus eight tuh Aja plus eight. Mantep. Gila langsung Itu dia bikin. cupang apa? Anaknya banyak banget budaya. Hamster kayaknya. Budidaya anak. Kenapa Welby? Ya udah dulu. Kamu kayaknya lagi sedih hari Nggak, ini, saya biasa liatin. aja. Ya, biasa aja ya. Tapi ada juga tuh ya kayak gitu ya gue ya. Gue juga sempat mikir dulu gue lebih mikirin gue tuh punya anak daripada punya istri gitu kan. Kalau lu kenapa bisa Kalau gua- punya pikiran kayak gitu gitu? Iya, kenapa tuh gue? Nggak tahu sih, gue kayak Lu apa ya? suka anak kecil? Kalau gue suka anak Wah, kecil, bahaya juga. Gue suka anak kecil. Anak kecil nanti gede, jadi ntar lu nggak suka dong. Ya gue pasti bakal suka gitu, karena itu darah daging gue. Cuma yang gue takutkan adalah apa ya? Orang yang bakal gue komit satu ini ibaratnya berubah gitu loh. Gue sih ya nggak bisa menjamin gue bakal berubah apa enggak. Cuma gue ada rasa takutnya gitu loh, dan gue ada rasa takutnya juga buat ditinggalkan lah dan lain-lain. Tapi ya itu kan part of life juga gitu loh.
Tapi gue nggak pengen nge-skip bagian hidup yang itu tuh. Punya anak gitu loh, Punya punya anak dari keturunan awal ya. gitu Tapi loh. kan ya itu yang bakal lu rasain pas nanti punya anak. Iya sih, berarti gue komit dulu ya. Lu pasti bakalan ditinggalkan. Ditinggalkan ya. Iya tetap sama aja ya kan. Iya. In the end, eventually sama aja. Semua yang lu sebutin nanti. Yaudah siapa yang rahimnya anget coba komen di bawah. Ada tapi laki. Mau lu punya rahim tapi. Tapi bener sih. Tapi semua Ya udah tahun depan Diego nikah deh, cari siapa deh. Hashtag Diego nikah. 2021 Diego nikah. 2022. Oh ya 2022 sebelah sini. 2021 udah tinggal sebulan Iya bener Ya, bener. nggak harus nikah juga nggak apa-apa. Harus nikah. Masalah. Enggak tapi gue. Nah Boni nih yang udah nikah berkali-kali gimana Bon? Gimana tuh Bon? Kisah-kisah Sharing ditinggalkan. Ini sebenarnya ngomongin apa sih? Pang is dead. Ini temanya lagi Pang is Oh, dead. Pang is dead. Oke. Apa ya? Gue anak pertama gue aja tahun depan kuliah, men. Ini lagi Lagi nyari ya. Apa? Udah ada apa namanya? Mau masuk jurusan mana? Udah kebayang. Udah. Kebetulan emang apa? Oh iya bilang mau ambil ini kan apa namanya? Beasiswa ya. Iya, karena kan sekarang ada jalur prestasi. Anak gue yang pertama main piano kebetulan dan emang ya adalah juara ini, juara itu. Siapa tuh bisa additionalin si Omo? Ya itu ya kalau gue sih lebih apa ya? Ya kalau sekarang sih udah mulai ada titik terang karena mulai udah pandemi udah mulai nggak kayak yang pas awal gitu. Kalau awal kan gila itu Nggak gelap parah gitu. Gelap parah gitu sekarang. gelapnya. Apalagi udah ada daksol, ada bonga-bonga gitu, udah mulai ada Titik cerah lah. manggung sana sini, ada merchandise, ada apa, udah mulai udah ketahuan gitu. Awalnya buset. Luar biasa ya. Nggak bisa kerja kan? Struggle Iya. Ngeri man, gila. Kita yang kerjanya ngeband doang. Iya, nah mau kuliah terus bingung gue pur. Akhirnya ya udah. Ini Ya salah makanya satunya kan bikin podcast begini. Iya. iya dah itu makanya kalau gue sih mikirnya apa ya kayak sekarang nih gue lumayan bersyukur banget sih kalau sekarang maksud gue apa yang ya kita gila lu dua bulan terakhir Vin ya itu kerja kayak apaan tahu ya Iya. bener-bener bikin ini bikin itu karena ya begitu udah ada celah oh ini udah bisa nih gitu udah bisa bikin wah udah Kejar terus ya. iya udah Belum kayak orang ditutup kesetan. lagi nih. Udah kayak orang kesehatan gitu karena ya mau gimana lagi gitu tambah lagi apalagi kita udah jadi orang tua gitu kan Iya, tanggung jawabnya sangat besar ya. jadi mau gimana pun kayak kemarin gitu selama 2 tahun pertama kalau ya dari masing-masing kita semua kalau kita nggak punya tabungan juga udah mati pasti Iya. Benar. Kalau nggak ada pegangan lah. Udah, Iya kan? iya. kalau nggak punya tabungan kalau nggak punya tabungan pribadi aja udah pasti udah pada mampus Iya. gitu makanya sekarang nih udah mulai ada titik terang makanya apa ya semoga kalau gua pribadi gitu ya mudah-mudahan aja Normal ya, ya. makin kesana makin membaik lah gitu maksudnya apalagi buat kita semua yang musisi gitu Benar. bisa ada tour bisa ada apa jadi Amin. kalau gue sih lumayan optimis ya begitu kalau misalkan udah mulai bisa ada tour atau apa ini bisa nggak putus-putus kan Iya. Iya. bener nggak Karena emang udah pada haus hiburan nah sama. itu dia Iya. sampai ada beberapa yang gua kenal aja orang yang ya kebetulan berduit gitu ya sampai mereka itu bukan di bidang dia cuman sampai dia bikin menyiapkan untuk membuat IO Iya. karena mereka tahu udah Iya, melihat iya. peluang bisnis kalau Iya. sampai Ini lobangnya nih gitu. Nah, nanti begitu karena kan kita, dari semua bidang itu yang paling kepukul kemarin itu pariwisata sama entertainment kan. Sama entertain kan maksudnya. Entertainment tuh kalau gue bilang paling terakhir deh orang yang apa kayak live music itu izin yang paling terakhir Iya. dikasih karena lu Nggak bisa mengumpulkan gerak lah, Mengumpulkan konsentrasi massa yang segitu banyaknya kan itu pasti udah paling terakhir Iya, gitu apalagi ya maksud gue kalau itu udah aman ya selama ini tuh kita kepukul kan karena itu kan maksudnya nggak ada ya job dari semua musisi lah yang paling kepukul apalagi kru Iya, kasih banget ya. Mereka tuh hidupnya benar-benar dari sini doang ya. karena musisi The man behind the line tuh ya. Iya. nah musisi rata-rata udah pada punya tabungan Betul. Iya. kru Iya. belum tentu apalagi kru-kru yang udah pada punya keluarga, Keluarga, yang udah punya tanggungan makanya kan banyak hidupnya tuh. makanya banyak band yang bikin merchandise khusus akhirnya penjualannya buat krunya ya makanya ya intinya tuh di kalangan musisi itu ya kalian semua kan pada ngerasain lah itu rasanya bug gitu dari tiba-tiba wah jatuh gitu semuanya ada yang sampai jual kerupuk apa yang maksudnya gitu loh maksudnya Yes, iya. iya kan nah itu kalau gue sih ngarepnya sekarang udah mulai nih agak
terang dikit. Udah mulai apa? Ya semoga berkepanjangan lah. Amin. Itu maksudnya lumayan kan kemarin udah mulai kayak vaksin udah mulai merata dan segala macam kan pengaruh juga. Mudah-mudahan sih kalau gue sih, kalau dari gue harapan gue karena ya gue udah punya tanggungan, udah punya anak gitu ya, iklimnya membaik lah. Kalau buat kita yang buat kita yang udah pada punya tanggungan tuh itu berasa berasa. Parah gitu. Yang belum punya tanggungan aja berasa. Iya, yang belum punya tanggungan paling apa sih, duit tabungan buat mabok. Ya kan jadinya mabok mulu. Kan kayak pilihannya kan nih buat mabok atau buat makan nih gitu. Buat mabok, buat makan. Ya kan? Ya kalau udah punya tanggungan, ya buat anak, ya buat mabok juga, ya kan? Harus ada dong, kan biar balance tadi kan. Ya maksud gue apa namanya, kalau sekarang sih udah agak ada titik terang sedikit. Mudah-mudahan sih semakin membaik. Untuk industri ini ya. Ya karena memang dari teman-teman gue sendiri pun yang emang yang musisi gitu ya, itu keras, kelihatan banget sebesar apapun mereka itu semua mereka kepukul. Dari band besar kayak apapun itu semua mereka kepukul semenjak pandemi. Ini bahkan lebih parah daripada 98 dari era krisis moneter. Ini lebih parah. Parah banget itu. Gue belum manggung. 98. Lu Enggak, maksud gue makanya keadaan kayak gini tuh lebih saat ini lebih parah gitu maksudnya. Iya memang. Dulu dalam waktu berapa bulan aja tuh udah recovery langsung. Udah mulai apa ya pelan-pelan. Ini 1,5 tahun. Gila 2 tahun, Fit. Apalagi hampir 2 tahun. Cuy, yang sebelum pandemi punya band, terus abis itu cabut dari bandnya gitu. Aduh. Kalau nggak band-band baru kan? Ya alhamdulillah, tapi punya band baru di situ. Tapi cabut dari band juga nggak ngaruh juga, soalnya emang keadaan juga kayak gini ya, ngapa-ngapain juga kan? Bener nggak? Tapi kan ada merchandise yang lain lah. Jadi nggak dapet dong. Emang dapat. Ya buat teman-teman kalau yang cabut Yang mau berubah pikirannya dari ngeband, mendingan buru-buru deh. mending cabut deh, enak tahu. Nah, soalnya kalau gue ada berterima kasih sih sama pandemi ini gitu loh, karena ya emang kita terpukul sebagai musisi, tapi cuma karena kita di industri kreatif kita dipaksa untuk lebih kreatif. Dipaksa. Iya. Gitu loh. Akhirnya punya skill-skill baru. Betul ya kan. Masak ya? Apa? Dalgona. Oh iya. Itu tren yang Skill paling baru. jelas gitu. Dalgona. Seenggaknya kita bisa bikin dalgona. The first thing lo ya. Tapi hebatnya kalau gue bilang ya, salah satu hebatnya orang Indonesia tuh itu gitu. Survival skill banget. Benar. Tinggi banget. Survival instingnya itu tinggi banget. Maksudnya dihajar mau sekencang apapun tuh ada aja gitu triknya, mau ngapain. Ya penting kita sampai detik ini kita masih hidup gitu. Masih bisa nongkrong, masih bisa ketemu, masih bisa minum. Ketemu es kepal Milo ya itu tuh. Iya maksud gue. My God, itu tuh mind blowing. Kita tuh buat gue tuh orang-orang kita tuh lumayan tinggi lah ini survival instingnya tuh lumayan tinggi, masih bisa ya kesana sini sampai akhirnya gimana caranya menyelamatkan diri sampai keadaan mulai membaik lagi. Itu lumayan sih kalau buat gue, cuman ya mudah-mudahan sih ini nggak ada yang aneh-aneh lagi deh. Ya semoga lah. Biar coba-coba. Iya karena gue kangen manggung sebenarnya. Kangen. Gila. Bukan kangen manggung ya, gue penontonnya. Bener. Panggung di depan sebenarnya. Ya benar penontonnya karena manggung di acara-acara yang virtual gitu kan. Virtual gitu pun kayak feel-nya beda gitu. Nggak, kalau gue ngerasain, kalau gue pribadi ngerasain jauh lebih capek. Capek banget sih. Iya, bener. Parah, capeknya tuh walaupun kayaknya apa namanya buat sebagian orang ngelihat sepele gitu ya, maksudnya masa gitu. Buat gue tuh capek banget manggung soalnya mereka bilang, "Mas, 5 lagu aja ya." Tapi diulang 3 kali, 4 kali, 15 juga. Iya, kenyataannya gini aja, kalau kita manggung misalnya festival gitu, udah ada jadwal soundcheck, udah ada lu pokoknya main jam segini sampai jam segini, habis itu udah kelar gitu. Keren kelar pulang ya kan. Kita kalau misalnya virtual datangnya pagi, terus colok-colok dulu. Habis itu set semuanya, terus habis itu kalau audionya nggak aman diulang lagi, itu bisa seharian gitu. Kalau dari gue pribadi tuh ya, kenapa gue bisa bilang yang virtual itu lebih capek? Kalau live itu buat gue ya
energi dari penonton itu yang bikin kita Iya, adrenalin. yang bikin kita tuh Case nggak closed berasa lu Iya. nggak berasa. lu Kan main kalau- berapa lagu aja di panggung tuh wah paling teparnya gitu kelar main gitu kan. Iya. Nah itu yang maksud gue yang Yang dikangenin kan. yang hal-hal Kan kayak kita gitu. kalau ngeband kita memberikan energi dan energi di penonton Kembali lagi ke kembali kita. lagi. hal-hal kayak gitu tuh yang Kangen banget, orang lain tuh mungkin nggak semua bisa ngerasain gitu maksudnya Pasti. cuman kita kalau main cuman begitu ada di stage dan ada penonton itu ada proses ya kalau mau dibilang ya transfer energi sebenarnya. Bolak-balik. Dari Iya, penonton saksi, ke kita energi. gitu itu kan ada apa ada tektokannya gitu. Nah itu yang bikin kita nggak berasa men mau main berapa juga. Gas aja. Tiba-tiba ya mau Habis balik itu kamar udah hotel kelar. tepar, tempat hotel udah tepar gitu. Paling keluar makan nasi uduk. Gitu kan. Iya, tapi emang iya loh. Iya. Itu Maksudnya emang yang nggak bisa di nggak, nah itu apa ya? ngalah virtual tuh bullshit sih. Nah maksud gue apa ya kalau kayak gitu itu hal yang emang nggak bisa diganti. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Cuman ya balik lagi tadi yang gue bilang kenapa di kita tuh survival mode-nya tuh keren banget orang Indonesia itu ya salah satunya ya virtual itu sebenarnya itu kita mau gimana pun mau bilang basi banget nonton main nggak ada penontonnya atau apa ya cuman nggak ada gitu ya belum tentu bisa survive juga banyak orang. Nah, ngomong-ngomong Piwi terakhir manggung kapan? Yang ada yang nonton? Yang ada yang nonton selain kru gitu. Atau selain teman-teman gitu. 2019 pasti lah. 2019 pasti. Surabaya tuh ya. Bulan apa Iya. tuh? Surabaya ya? Yang habis dari Surabaya. Oh, kita masih ada Ada ke- di Garut apa Iya. pokoknya daerah Jawa Barat ya. Surabaya berarti Bulan Desember ya? Pick Losing tuh. itu. Ini bukan sih? Hah? Apa Wel? Apa? Kayak bareng kita bukan sih? Yang ini 2019 2019 Surabaya ya? Desember ya? Bukan. Masa bareng kalian? Enggak deh kayaknya. 2019 Kita bareng fraud ya? Oh enggak, gua terakhir bukan Desember, terakhir tuh udah Maret masih main kok. Iya, Enggak, Februari. pokoknya deket-deket banget sama ditutup tuh semuanya. Berarti nggak jauh dari Maret berarti. Kan itu Maret atau itu. Berarti Pokoknya terhitung 1 sekitaran tahun 8 itu deh. bulanan lah ya, kurang lebihnya. Nah, pokoknya gue inget terakhir itu udah ada COVID tapi belum ada pembatasan. Oh iya berarti itu total itu kalau nggak salah tuh Januari Februari tuh. Februari sih kayaknya Februari. Soalnya di sini udah mulai rame Covid tuh Januari. Saya masih ketawa-ketawa. Gak bakal masuk sini. Doang gitu. Masih gitu dulu. Di Karena cut itu menterinya Maret. juga bilang gitu kan, nggak mempan nih. Iya, nggak mempan. Bisa. Itu di kita kalau di kita tuh benar-benar ini kata itu kan Maret kan waktu itu kan. Soalnya gue ingat banget itu karena Hammer Sonic. Iya benar. Oh iya. Oh iya, Slipknot ya. Hammer Sonic kan Maret waktu itu kan. Mulai dari Januari itu mulai ada yang cancel satu-satu. Satu-satu. Ya kan? Karena ada Jepang travel itu- ban. Tumbang satu-satu tuh ya. Jepang yang gue inget gue lihat waktu itu di Twitter itu Jepang nge-cancel si Slipknot. Slipknot itu Februari soalnya nggak jauh. Oke. Acara apa Notfest ya? Gue lupa apa sih namanya Jepang pokoknya. Oh, salah Notfest nih. Notfest Notfest ya? Jepang ya. Kan, ya pokoknya Slipknot main di Jepang lah waktu Iya, itu kan. Notfest. Mereka ngomongin di Jepang cancel. Waduh, udah mulai ini nih. Bener juga. Kalau kita terakhir ini gue ya. Gue baru umumin Diego nih sebagai vokalis baru Noxa kan. Iya, lo pada seragaman kan? Apes banget. Lo pada seragaman kan semua ya? Oh, udah ada apa namanya planning tour Eropa, tour udah Inggris, masuk. udah masuk semua. Bulan September ya? Iya. Udah September pokoknya udah rencana kita Februari kita masuk studio nih bikin album baru gitu. Tutup. Snip langsung di snip ya. Cut Sedih. semua tuh berarti. Iya. Sedih banget men. Cancel. Ini berarti kalau misalnya bulan depan nih ditawarin manggung offline ada penonton gitu rame ya. Nah, sikat sih. Sikat sih, tapi deg-degan juga gua takut demam panggung. Iya. Gitu. Udah lama nggak lihat orang banyak nih. Orang banyak. Kalau gue sih udah kedekannya bukan itu sebenarnya. Kan gue introvert. Oh, iya. Shy. Shy, drop shy. Deg-degannya tuh Shy. deg-degannya tuh kalau gue lebih kayak kalau bulan depan gitu ini bener masih aman nggak sih ini? Ada sih kayak gitu pasti. Iya, ada. iya, iya. Ini kayaknya ada nih satu yang positif nih di depan nih. Gua cuman- soalnya kalau sekarang nih kan udah ya grafiknya udah mulai membaik lah gitu di sini kan ya kan masuk mulai enak terus udah kebayang ya yang kita tahu aja event anak-anak aja udah banyak. Iya.
Bener nggak? Yang Underground bikin gigs kafe udah ini, banyak kafe ini di daerah juga Iya, di. kita sempat ketemu juga kemarin Halloween kan kayak nggak ada apa-apa juga. Iya, makanya udah mulai banyak gitu, udah mulai event. Lupa sesaat. Lupa saat, tapi abis itu kita kayaknya harus cek deh. Soalnya mau pulang kan, di rumah ada keluarga kan. Itu Maksud gue apa ini bener nggak nih mulai membaik atau apa gitu. Kadang kan kita suka ragu sendiri gitu ya. Ya kalau gue sih harapan gue sih ya udahlah, mudah-mudahan ya udah begini aja udah terus gitu. Ya jangan begini terus dong, cepat selesai. Cepat selesai. selesai. Maksudnya, Ya, terus kalau begini terus gak manggung-manggung kita. Buru lupa ya Wel ya. Iya, keburu lupa. tapi kan sekarang udah mulai banyak gitu di daerah ini, daerah ini. Bahkan ya ada beberapa temen gue yang udah mulai tur, entah ke Bali, entah kemana gitu udah mulai jalan gitu. Ya cuman kadang kan ketakutan kita kan ya karena buat gue ya, buat sebagian orang apalagi dari yang musisi-musisi gitu ya, 1,5 tahun kemarin tuh lumayan traumatik sebenarnya. Bener. Gokil. Ya kan, apalagi udah punya keluarga. Banding setir langsung. Iya maksud gue, makanya akhirnya jadi kadang kalau udah mulai ada yang mulai udah tur, ada yang mulai udah mulai bikin event, kadang suka nggak percaya sendiri, bener nggak sih? Iya kan bener nggak? Iya. Bener nggak sih? Kayak nggak tahu ini pada latah atau Iya, gimana gitu. iya. Kan? Itu Cuman makanya ya gue, udah sih. udah mudah-mudahan. Gue cuman kalau gue pribadi sih man, aduh mudah-mudahan aja, mudah-mudahan deh emang benar gitu, emang benar makin baik gitu. Karena kan ya apalagi yang udah pada punya anak, udah punya tanggungan pasti kan emang butuh gitu emang. Soalnya kita juga ngerasain misalnya ada job nih tanggal sekian gitu, kita excited kan, latihan segala macem. Ternyata pas deket-deket cancel juga nih. Nah itu mixed feelings gitu. Kadang-kadang Ambil lega- cicilan nggak lega nih? juga. Ambil cicilan nggak dia? Gue udah ambil cicilan lagi. Lu tahu cancel gitu kan, jadi takut kan? Ada leganya tapi ada juga kayak kecewanya juga gitu. Dan ya itu kejadian terus jadi. Iya. Ya memang makanya gue bilang tadi kalau 1,5 tahun lah hitungannya, 1,5 tahun kemarin tuh lumayan traumatik buat beberapa orang, apalagi musisi ya yang emang benar-benar menggantungkan hidupnya dari Sampai pada jual alat, Bon. Iya. Wah, itu mah gue tau banget Vin. Tapi ya emang Tahu ini banget itu gue. generasi kita sama generasi ke bawah-bawah ya salah satu generasi terpilih lah, udah dijodotin ke Macam-macam ya. udah ngerti? Kita ngalamin banyak banget ya berarti ya. Iya, Chris dijodotin Mon. di kondisi yang bener-bener emak bapak kita aja nggak pernah ngerasain kayak Iya, gitu. iya, Bener. Iya. Makanya tadi gue bilang kan. Bokap nyokap tuh kayak kita nggak pernah ngerasain gitu. Iya, gue tahu lah iya. Iya, makanya bener. Tiba jedar. Tapi kan mereka udah di masa pensiun. Iya. Ya kan? Makanya gue bilang kayak dibanding kayak Chris Mon yang dulu aja ini lebih chaos. Gila lah bertahan Iya, tahunan lebih- tuh luar biasa. Dulu lah. Chris Mon aja tuh hanya hitungan bulan recovery pelan-pelan gitu. Dari ya cuman emang lumayan dulu dari $2.500 tiba-tiba jadi 20.000 gitu kan. Iya, wah, gila sih. Buat harga barang tiba-tiba jadi segini itu lumayan. Cuman itu aja recovery-nya hanya dalam hitungan bulan gitu, pelan-pelan akhirnya menyesuaikan. Sekarang gila. Iya, karena emang dulu tuh orang masih bisa kerja, bisa gerak kemana-mana. Iya, gitu. iya, Sekarang tuh lu Nggak boleh. Iya. Nggak Nggak boleh. boleh. Kayak kita aja nih mau kerja nggak boleh. kayak lu punya itu kan, "Shh, stop, gitu ya. Iya. Nggak bisa mau gerak kayak apa juga. Emang ini apa namanya buat kayak gue pribadi gue jujur ya. Selama ini lumayan tantangan hidup yang agak lumayan paling gede sih selama pandemi ini sebenarnya. Akhirnya mesti muter otak, mesti gimana caranya. Nggak usah mikir keluarga, nggak usah mikir lu sendiri aja deh. Kita sendiri aja gitu gimana Dan cara ini kejadian global ya, nggak cuma di Iya, nggak cuma Indonesia kita doang. doang ngerasain. Jadi kita pasti ya kayak kadang ya kalau gue pribadi ya mikir mungkin nggak cuma gue doang, mungkin banyak orang mikir kayak bersyukur kayak kita ini semua masih survive gitu. Karena kan Itu ya plusnya orang Indonesia ya. Iya. Apapun bersyukur. Iya. apapun Untung bener. masih. Untung ya ada untung. Iya. Untung aja. Tapi kalau gue emang benar Untung tuh orang Jawa tuh biasa. Nama untung. kayak saudara gue, tetangga gue itu yang meninggal udah banyak. Ada orang-orang terdekat gue yang meninggal ada. Iya, gitu. sama. Jadi apa namanya? Ya itu tadi kita ngobrolin gitu. Maksudnya Kayak- awalnya masih Iya. apaan sih gini begitu tiba-tiba Nggak kena nih, gitu tiba-tiba kan. begitu Mulai dari ini banyak banget temen-temen ya. Temen deket ya. Iya, circle-nya tuh makin lama makin makin sempit. kecil.
gitu. Lagi gila tiba-tiba kok deket kita gitu. Nah itu kan ya kan akhirnya yang nyadarin banyak orang juga termasuk kita kan akhirnya kan. Oh ya udah, oh ya balik lagi akhirnya ujung-ujungnya ya gitu kita bisa survive sampai sekarang ya lumayan sih. Iya. Lumayan lah gila. Pilih kita baru. Tapi kalian sejak jadi orang tua tuh merasakan gak sih apa namanya kayak istilah rezeki anak gitu? Iya banget. Ada aja rezeki anak tuh ada aja ya kan? Iya banget. Iya, itu lagi ngelihat ya Januari anak gua mau masuk sekolah lagi kan. Tapi ada aja gitu dapat dari sini, dapat dari situ gitu. Nggak ketebak gitu. Iya benar kalau itu. Berarti yang penting positive thinking aja terus ya. Jangan positif COVID aja. Sama positif yang hamil. kita Positif hamil jangan. Kan udah. Jadi gimana Misalkan kok? udah positif hamil punya anak. Oh iya. Jadi gimana kok? Tetap kembali lagi ke hubungi di komen bawah yang rahimnya hangat. Rahimnya hangat tuh ya. Rahimnya hangat tuh enak buat dipeluk ya biasanya. Iya, kayaknya tuh ya kan. Gimana Wel? Apaan? Welby kan introvert. iya. Ya, makanya kan udah disamperin kalau dia nggak bisa nyamperin orang. Dia Dia udah kadang-kadang disamperin. samperin orang gue deg-degan. Iya makanya. Dia udah disamperin dia. Suka duka jadi anak band tuh ya. Iya, suka duka jadi anak band. Pandemi apalagi sebagai orang tua tuh kan. Iya. Kalau gue mau nanya nih kalau secara general nih. Kan semua pada anak band. Maksudnya secara militer nih jenderal. Kopral aja lah. Jenderal Dian. Agak entengan dikit. Iya. Apa sih suka dukanya jadi anak band tuh apa Suka sih? duka jadi. Nah itu tuh salah musisi satunya tuh tuh. tadi tuh pandemi. Pandemi tuh ya. Iya. Berarti apa tuh kok maksudnya cerita-cerita? Kalau pandemi itu termasuk kalau gua pribadi ya itu termasuk benar-benar cobaan yang paling chaos. paling ya. chaos. Paling hancur Pandemi sih. itu udah duka terdalam sih. Kan paling chaos sih. Iya. Memberhentikan soalnya dia, memberhentikan langkah kita juga. Gua ngeband 20 tahunan lebih. Stopnya gara-gara ini kan. Ini yang paling Cuma ini chaos. doang yang bisa bikin stop. Yang ini yang paling dan ini nggak cuman maksudnya nggak cuman gue doang ya teman-teman Semuanya, sekitar iya. gue. Iya. Itu semua kena dampaknya gila-gilaan gitu. Ya itu yang tadi Alvin bilang sampai ada yang jual alat boro-boro. Jual alat masih mending Vin, jual rumah aja ada. Iya. Jual rumah, jual mobil aja ada gitu. Iya benar sih. Jadi emang ini kondisi Berduka. buat gue nih lumayan wow, keren juga nih ada pandemi ini. Tapi di sisi lain ada juga ya orang-orang yang akhirnya mau lebih belajar apa ya? Kopinya. Kayak apa ya? Kayak kita punya satu mentalitas di mana kita mau jadi yang lebih baik dari versi Sebelumnya. Oh iya benar kan, itu setuju gue, setuju. Iya kan, setuju. kayak gue kalau nggak ada pandemi ini mungkin sampai sekarang nggak bisa segitunya recording ya. Tapi kan jadi ngulik Ya, recording. setuju. Itu banyak kayak gitu. Selain Dalgona ya berarti ya. Iya. Dalgona bisa Selain Dalgona. attack juga ya. Dalgona itu one step ya gitu kan. Itu Dalgona paling cuma berapa bulan. Ya itu makanya kalau gue lihat memang di sini tuh itu Lu tadi yang bawa Dalgona aja. itu efek dari karakter kita sendiri, dari karakter orang Indonesia sendiri maksudnya. Karakter kita tuh emang buat gue emang kerennya tuh Selalu bersyukur ya. bukan iya itu juga maksudnya itu juga. lumayan ulet sih gue bilang maksudnya Ya lo Bon 300 tahun dijajah. Oh itu baru Iya ngomong kan? biasanya. Iya kan? Lu Lawannya pakai bambu lagi. lu dihajar apapun pasti akan selalu nyari cara. Diakalin dulu. Iya kan? Iya, diakalin Enggak. dulu. Ya, itu dia. Nomor satu Indonesia tuh orang Indonesia tuh nomor satu paling juara adalah ngakalin. Sampai hidup juga diakal-akalin. Ya kan, gimana cara Ngakalin tuh keluarnya? paling juara. Iya benar. Paling papannya akalin dulu. Asik. Ya itu makanya kita karakter dari kita ya secara global gitu, karakter dari kita tuh kalau dihajar apapun pasti akan ini kita mesti gimana nih. Pintar cari peluang ya. Makanya kadang banyak ya dari teman-teman gue sendiri juga banyak gitu yang ngerasain tiba-tiba oh ternyata gue bisa bikin ini, oh ternyata bisa ini, oh ternyata bisa ini. Itu sebenarnya yang ya banyak orang ngerasa ya, cuma nggak semua ya, cuman banyak beberapa orang akhirnya dapat yaitu blessing in disguise itu yang akhirnya oh ternyata bisa bikin ini loh, ternyata bisa ini ya gitu ya tadi sih. Itu salah satu. Iya ternyata kopi biasa bisa jadi dalgona. Terus ya. Balik lagi. Iya. Dalgona lagi.
Daripada lu dari tadi kayak gue liatin lu minumnya oli samping tuh. Kan gua anak 2 tak banget. Oh iya. Bro. Apa Kopi nih, nih. Ayo, Iya, apa tadi pengalaman apa tadi Well? Apaan? Tadi Suka dan duka lah. oh suka dan duka. Tadi kan kita ngomongnya duka mulu ya kan. Suka dong. Lemes jadinya ya. Duka juga sebenarnya masih banyak sih. Ya, justru dukanya nih, tuh suka- paling pol tadi tuh. Iya, Udah kalau paling suka mentok tuh. Kalau Depol. sekarang lu ngomong suka duka tuh nih duka, nih suka. Emang begitu. Iya, Masih dukanya banyak udah dukanya pol pasti. banget. Iya. Tapi dalam keadaan ini kita jadi bisa lebih appreciate yang Benar. kecil ini. Iya, gitu. iya, betul, Rasanya betul, tuh kayak- betul. Kayak, iya benar. Yang lu bilang benar. Maksudnya kayak segitu lamanya orang nggak bisa kemana-mana. Even cuma sekedar ngumpul aja tuh kayaknya udah. Itu jadi udah barang wah mewah banget. gitu kan. Mewah. Bener. Teman-teman aja udah seneng kan. Iya, kayak lu bilang tadi lu bikin kayak dari BW Gaskin sendiri bikin agenda lu buat nongkrong tiap hari apa gitu buat ketemu. Yang tadinya boro-boro. Iya, paling itu ketemu jadi kemewahan manggung. emang. Tadi makanya tadi emang bener kayak yaelah dia lagi gitu kan. Cuman begitu kalau sekarang lu sampai bisa ketemu nongkrong aja udah. Kapan lagi nih gini? Iya. Kapan iya. lagi nih kita di Kayak sini? lagi langsung pengen nyanyi kemesraan. Pegang tangan. Janganlah cepat berlalu. Iya maksudnya akhirnya jadi banyak orang menghargai hal-hal kecil yang selama ini. Itu Emang kalau kata orang dulu cara ngerubah orang mendidik orang biar bisa ngerasain berkah itu adalah dengan ditarik. dengan bencana. Mesti dihantam dulu. Bener. Emang mesti dihantam dulu, palanya mesti dikepruk dulu. Kalau enggak, Sadar lu ya kan. iya. Sudah bener. akan Emang bisa bener, itu merasakan bener, itu bener. sesuatu berarti buat lu Iya, kalau lu belum ditinggalkan. Betul. Kadang hal-hal kecil yang selama ini kita jalanin cuman nggak pernah kita yang selama ini kita jalanin sehari-hari cuman kayak ya udahlah biasa aja gitu nggak ada cuma begitu kayak sekarang even cuman sekedar ngumpul nongkrong aja tuh jadi hal yang Wow. wow. Iya bener. Jadi akhirnya banyak orang tuh akhirnya jadi mikir ke situ gitu. Jadi mikir, wah ternyata cuman buat gini doang ini berharga banget gitu. Jadi emang cuma buat ya balik lagi kayak lu bilang namanya orang Indonesia ya kan. Yai. Mau dihajar kayak apapun pasti ada untungnya. Untung aja. Untung cuy. Mas Untung. Iya. Mas Iya. tuh. Pasti nama depannya Mas kan. Mas Untung. Kelebihan kita tuh itu emang selalu blessing in disguise tuh selalu di atas. Ya. Pasti selalu gitu. Pasti ada Oh iya cerita-cerita juga dong. apa tuh? Kalian kan waktu itu Daskot sama Piwi kan pernah cross ini Oh iya. si Daniel kan pernah dulu kan sama si Sansan kan dibilang kembaran banget kan. Oh itu tuh, Dikira kakak adik. Kenapa crossnya maksud gue? Padahal kita udah merencanakan Daniel ketemu sama Sansan Iya, mungkin sayangnya di nggak bisa. next episode ya. Time, ya. Ntar next episode ada. Cuman emang saat itu lucu tuh emang apa? Gua nggak tahu kenapa mungkin ada satu Daniel kan begini tuh. Penampilannya kadang dia gemuk, kadang dia Fluktuatif kurus, ya. iya kan? Kadang dia rambutnya cepak, kadang dia rambutnya gondrong, ya kan? Nah, cuman ada satu era Gondrong sama nih. sama penampilan doi sama sama doi. gondrong flanel ya Nah, kalau nggak salah ya. pokoknya sama lah gitu maksudnya. Nah, di kita pun sering jadi bercandaan gitu. Maksudnya dari anak-anak metal sendiri selalu suka jadi bercandaan si Daniel. dari sendiri. Wah, Sansan selalu ngomong gitu. Nah, itu tuh lama tuh lumayan tuh sampai akhirnya ada kejadian bener-bener yang itu di Surabaya itu tahun berapa ya? 2010. 2010 ya. 2010 ya, 2010. Itu Acaranya apa? Udah. gue lupa. Gue tahu. Ada Mew Coca-Cola pokoknya. Sunburst. Oh iya. Sunburst. Gue baru ingat asli Karena gua gue nungguin Mew banget waktu itu. Itu asli Dua kali ya gagal ya nonton Mew ya. 3 kali. ada Mio, ya bener-bener ada Mio. Iya ada Mio. Gue gagal mulu nonton Mew. Cuman gara-gara itu kayaknya emang nggak jodoh aja sih. Enggak, itu gue baru ingat ada Mio benar. Ada Mew cuy. Iya. Nah itu tuh gue tuh nggak tahu karena kan gue nggak pernah peduli ya maksudnya ya gue tahu ada APWG ada apa segala gue cuman konflik di luar itu kan ya gue nggak pedulian gitu orangnya gue nggak tahu sampai ketika pas gue nyampe di venue waktu itu Udah selesai manggung ya? enggak sebelum main pas mau main ini gue mau main nih
Gue main, turun dari bus, masuk ke venue. Nah kebetulan tenda gue sebelah kanan, tenda lu sebelah kiri, Iya. Seberang-seberangan. seberang-seberangan. Nah gue pas mau masuk tenda, cuman kok ada yang ganjil nih. Gue masuk, ini tenda nggak ada orang. Tenda mereka nih. Ini bandnya mana gitu ya? Tenda mereka tuh nggak ada orang, Vin. Padahal jadwalnya sama. Tapi ada yang jagain. Terus gue bilang, ini kok ini kayaknya ada yang aneh nih. Maksud, cuman gue nggak Orang nanya. rame banget gitu, kenapa harus dijagain? dijagain dan di dalam tuh isinya alat-alat mereka doang. Karena emang kita kalau manggung gaib. Gue yang gue inget Astral. yang gue inget adalah pas gue nengok ke dalam panggung, ke dalam stage, ke tenda itu cuman ada alat-alat lu, nggak ada orang satupun, dan isinya cuman lakban stick plaster itu. Ada tulisan PW Gaskin, terus nah gue baru tahu kalau ternyata itu alat habis dievakuasi. Gue baru tahu tuh itu habis dievakuasi gini. Evakuasi, ada apaan nih? Cuman gue nggak nanya kan ada apaan. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Dari sisi lu? Ya, yang menarik kejadian ini tuh sebenarnya udah sering banget kita omongin, tapi kali ini ada Ada saksi hidupnya deh. Ada dari sisi lainnya. Dari sisi lainnya ya. Jadi gini, kalau cerita dari Piwi, sebelumnya kita juga pernah kejadian yang sama tapi di Bandung.